Bismillah, segala puji bagi Allah, dan syalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Saudara-saudara yang saya cintai, saya bersaksi kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi bahwa saya mencintai kalian karenanya. Sebagaimana saya memohon kepadanya agar dia mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan kepadanya dan mengumpulkan kita di akhirat di surganya dan tempat rahmatnya. Ya Allah, kabulkanlah. Insya Allah, kali ini kita akan membahas kisah baru dari Ustaz Tariq yang menjalani hidupnya bersama ayat kursi. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Beliau menjadikan ayat itu sebagai zikir kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, beribadah dengannya, dan mencintainya sebagaimana salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai surah Al-Ikhlas. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memberkahinya dan menjaganya, wahai Tuhan semesta alam. Hari ini, insya Allah, beliau akan menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah, ayat-ayat, mukjizat, dan karomah ayat kursi yang telah Allah anugerahkan kepadanya dengan izin, keutamaan, kemurahan, dan karunia-Nya. Tapi sebelum kita mulai, semoga Allah memberkahi kalian semua, wahai Tuhan semesta alam. Saya ingin mengatakan bahwa saya berharap channel ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya, insya Allah Ta'ala, selama kita berjalan bersama Ustaz Tariq yang selalu memberikan manfaat kepada kita, semoga Allah memberkahinya. Dengan kisah-kisah baru, pengalaman baru, cerita baru, dan karomah-karomah baru. Semoga Allah memberkahi kalian. Seorang saudari mengirimkan kisah-kisahnya dan karomah dari Shalawat Ibrahimiyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialaminya. Dan di dalamnya ada keajaiban yang luar biasa. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Jadi saya berharap channel kita menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ada beberapa saudara yang mengirimkan kepada saya tentang istighfar, tentang shalawat kepada Nabi, dan tentang la ilaha illallah. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Saya ingin channel kita tetap seperti ini. Maksudnya, siapa saja yang pernah merasakan ayat bersama Allah Ta'ala melalui zikir tertentu dalam hidupnya yang mengubah hidupnya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dalam ibadah-ibadah seperti sholat malam atau doa. Dia melihat keajaiban-keajaiban. Dia menyaksikan karomah-karomah. Dia melihat berkah. Dia melihat pemberian-pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kirimkan saja kepada saya dengan suaranya, insya Allah Ta'ala, dan saya akan menyebarkannya. Kita buka harapan untuk orang-orang dan kita buka kehidupan untuk mereka. Agar orang-orang tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dengan keperkasaan, kekuasaan, kekuatan, pemberian, dan karunia-Nya. Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa merasakan ayat-ayat nyata seperti yang dialami para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ajarkan kepada orang-orang bagaimana dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kamu tidak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia akan memberimu apa yang kamu harapkan. Jangan pernah putus asa. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Saya berharap channel kita bisa seperti itu, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya tidak mau berlama-lama dengan kalian, dan saya sudah cukup lama. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sejak terakhir kali saya berbicara dengan kalian, sudah sekitar 10 hari atau lebih saya rutin membaca ayat kursi. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, sampai sekarang saya sudah 215 kali pergi ke masjid. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Saya pergi ke masjid kembali dan menyampaikan khutbah-khutbah, Alhamdulillah Rabbul Alamin. Dan saya ingin memberi kabar gembira kepada kalian, saudara-saudaraku tercinta, bahwa ayat kursi, demi Allah, benar-benar membentuk manusia, benar-benar membentuk. Saya mengalami hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, padahal saya sudah lama mengalaminya. Tidak sebentar maksudnya. Maha Suci Allah yang Maha Agung, ini baru-baru saja terjadi. Tapi subhanallah, saya tidak lagi berkhutbah seperti dulu. Subhanallah, di atas mimbar, tidak lagi seperti dulu orang-orang menyambut khutbah saya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Pandangan saya terhadap orang-orang benar-benar berubah total. Saya menarik diri dari keramaian. Subhanallah, benar-benar berbeda sekali. Saya melihat orang-orang, saya merasa mereka ingin memeluk saya. Subhanallah yang Maha Agung. Saya juga melihat orang lain seolah-olah ingin memukul saya dengan sepatu. Saya tidak melakukan apa-apa pada mereka. Saya hanya duduk saja. Subhanallah yang Maha Agung, saya membaca ayat kursi. Ayat kursi. Subhanallah yang Maha Agung, saya terus mengulanginya. Dengan pelan-pelan seperti itu. Dengan tenang, penuh keyakinan, dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mendapati ada orang yang sangat marah pada saya, bernafas dengan berat, dan membanting baran di samping saya. Subhanallah yang Maha Agung. Dan ada juga orang lain yang menyambut saya dengan sangat baik. Jadi, dunia ini, saya akan bercerita kepada kalian, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang keseharian saya sejak saya mulai, misalnya sekitar 12 hari yang lalu, atau sejak pertama kali saya mulai mengenal Pak Tariq. Semoga Allah memberkahinya. Apa saja yang terjadi pada saya, Subhanallah yang Maha Agung, dan apa saja yang saya lihat dari orang-orang, dan apa yang saya rasakan, dan ketenangan batin yang saya miliki. Tentu saja, semua itu disertai dengan istighfar dan syalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat kursi, saya berusaha membacanya 1000 kali setiap hari dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya berusaha menjaga hal itu semampu saya. Hari-hari ketika saya merasa semuanya berantakan, entah saya sedang sibuk, ada urusan, bersama orang lain, atau di masjid, saya paling tidak membacanya 313 kali. Dan ini bukan karena ada keutamaan khusus pada angka tersebut. Meskipun para ulama kita mengatakan ada keutamaannya,
Tapi sebenarnya itu hanya berdasarkan jumlah para sahabat Nabi Nuh dan jumlah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Perang Badar. Jadi saya bilang 300, 313, kadang 350, 400, tidak terikat pada angka tertentu. Supaya nanti tidak ada saudara-saudara kita yang bilang, mereka ini menyebut angka-angka tertentu, menyebut jumlah tertentu, dan bicara hal-hal seperti itu. Padahal di YouTube itu penuh, subhanallah, dengan saudara-saudara kita dari kalangan sufi yang menyebut angka-angka dan membicarakan karomah di balik angka-angka tersebut. Dan saya punya buku-buku, subhanallah, yang membahas hal itu. Namun kita selalu tunduk dan patuh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menentukan angka-angka tertentu, insya Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita menentukan angka, itu hanya soal banyaknya saja. Dan harus memastikan, insya Allah tabaraka wa ta'ala, angkanya, misal 30.000. Maksudnya, ayat kursi 1000 kali, lebih, kurang. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkahi menjaga kalian. Maaf saya terlalu lama bicara kalian. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Saya mulai dengan jumlah kecil, 313. Tapi ini nasihat dari seorang saudara, dan saya sendiri dulu tidak paham soal zikir dan itu, men. Bahkan sampai sekarang. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Maksud saya hanya sekadar berzikir kepada Allah. Tapi maksud saya, ini adalah ilmu yang hanya Allah yang tahu. Jadi saya mulai dengan 313 dan saya tidak melakukan zikir lain. Misalnya istighfar 100 kali, shalawat kepada Nabi 10 kali, saya salat dan berwudu. Ya, hanya itu saja. Tapi subhanallahil azim, saya konsisten melakukannya setelah Isya, dan dalam waktu 3-6 bulan. Rezeki sangat melimpah. Tidur pun jadi tenang. Kehidupan jadi terasa nyaman. Tubuh pun terasa lebih sehat dan tenang. Segala urusan mulai berjalan lancar. Ada ketenangan yang terus-menerus. Tidak ada lagi rasa takut terhadap apapun. Saya selalu menjaga wudhu. Ya, banyak hal yang berubah dalam hidup saya. Sekarang saya mendapat penerimaan dari orang-orang dengan cara yang luar biasa. Ya, sekarang ada hubungan-hubungan baru. Segala sesuatu mulai berkembang dalam hidup saya dalam waktu 1 tahun. Subhanallah, memang begitu. Rezeki datang dari mana-mana. Dari segala sesuatu. Tapi yang disebut sebagai karomah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu kata yang tepat. Maksudnya, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mulai benar-benar berkomitmen setelah 3 tahun. Selama 3 tahun itu, mulai terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Sungguh luar biasa, demi Allah. Kalau saya duduk dan menceritakan semuanya kepada Anda dari sekarang. Setahun pun tidak akan cukup. Setiap hari ada saja hal-hal yang sangat luar biasa. Benar-benar luar biasa. Artinya Maha Suci Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin juga, kalau ada kesempatan, insya Allah saya akan ceritakan kepada Anda beberapa hal yang bersifat pribadi. Tapi ada beberapa hal yang mungkin justru akan membingungkan pendengar. Maka, ya Tuhan, berkahilah junjungan kami Muhammad. Setelah 1 tahun, kami bilang rezeki itu melimpah dan cukup. Tapi setelah 3 tahun berkomitmen dengan 1000 amalan, tentu saja, mulai terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Dan selama periode itu serta setelahnya. Saya sendiri mulai membaca ayat kursi pada akhir tahun 2008, atau kira-kira awal 2009, tepatnya di penghujung 2008 dan awal 2009. Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada junjungan kami Muhammad. Adapun keberadaan uang secara khusus, itu baru mulai terasa pada tahun 2017. Pada masa itu, sebelumnya memang ada beberapa hal kecil yang terjadi, tapi tidak terlalu terlihat. Atau mungkin saya berpikir, mungkin itu memang uang saya sendiri, atau semacamnya. Tapi untuk menemukan uang dalam jumlah besar, memang benar, yang paling banyak saya temukan adalah $25.000 di dalam jaket. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa di satu tempat. Dan kejadian seperti ini terus berulang. Bukan hanya sekali sebulan atau semacamnya, tapi benar-benar sering terjadi. Misalnya, saya keluar rumah pakai jaket, pergi belanja, tiba-tiba menemukan $10.000 di saku saya, atau $5.000 di saku saya. Dan selalu saja jumlahnya besar. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di pakaian musim dingin saya selalu menemukan uang. Setiap kali saya pakai sesuatu, pasti ada uangnya. Setiap kali saya masukkan tangan ke saku, selalu ada uang. Subhanallah, memang hidup saya di Amerika sangat menyenangkan, jujur saja. Terlepas dari kenyataan bahwa saya sebenarnya tidak mengharapkan uang itu. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Tapi memang, ya, itu hal yang aneh. Maksud saya, pengalaman itu benar-benar luar biasa. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi, insya Allah, itu penjelasannya. Wallahualam, apakah penjelasan saya sudah cukup jelas atau belum? Dan kalau ada apa-apa, insya Allah saya siap menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau mau tanya apa saja yang berkaitan dengan ayat ilahi, saya siap membantu. Assalamualaikum. Kehadiran uang secara khusus di rumah pada tahap itu, subhanallah, baru muncul setelah 9 tahun terus-menerus mengamalkan ayat tersebut. Konsisten dengan zikir, wudhu, dan sholat karena Allah. 9 tahun. Tapi saya sendiri tidak tahu kalau itu memang akan terjadi. Jadi mungkin saja sesuatu dimulai untuk tujuan tertentu, Allah yang lebih tahu, bisa jadi tidak terjadi pada orang lain. Mungkin juga orang lain akan mengalami hal yang berbeda. Tapi rezeki dan kelapangan dalam hal uang. Saya rasa itu adalah awal dari perjalanan. Maksudnya, sejak tahun pertama saya mulai konsisten. Tapi ada satu hal, Ustaz. Saya tidak berzikir kepada Allah untuk tujuan duniawi apapun. Saya hanya ingin merasa tenang secara batin. Saya selalu merasa cemas. Selalu saja sibuk dengan urusan dunia. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi saya berpikir, sepertinya solusinya hanya ada pada cahaya dari Allah. Dan waktu itu saya juga masih muda. Tapi saya yakin pasti solusinya ada pada Allah yang menciptakan saya. Jadi saya bilang, lebih baik saya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menenangkan diri dari siapa? Dari semua kegelisahan ini. Tapi subhanallah, saya jadi sangat terikat dengan ayat kursi dan mulai membacanya karena cinta. Di dalamnya, saya selalu punya ungkapan, kalau seluruh Al-Quran hanya ayat kursi saja, itu sudah cukup bagiku. Maksudnya, kalau seluruh mushaf hanya berisi ayat kursi, itu sudah cukup bagiku karena saya beriman kepada Allah dan saya beribadah serta salat dengan ayat itu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Tuhan Yang Maha Esa telah mengampuni dosa-dosa saya. Ya, maksudnya kalau saya salah dalam hal ini. Tidak, saya tidak salah kecuali dengan ayat kursi saja. Tentu saja, saya tetap salat berjamaah pada salat jahar seperti Isya, Maghrib, Subuh, dan Jumat. Tapi kebanyakan salat yang saya lakukan di rumah, baik di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun, saya hanya membaca Al-Fatihah dan ayat kursi saja. F. Maha Suci Allah yang Agung. Seluruh hidup saya hanyalah ayat itu, saya tidak punya hal lain dalam hidup saya selain itu, dan saya tidak tahu apa-apa selain itu. Maksud saya memang begitu. Saya merasa cukup dengan ilmu agama yang saya pelajari, seperti halnya muslim lainnya. Ya, maksudnya, untuk hal-hal yang saya jalani dalam hidup. Hanya itu saja. Maha Suci Allah yang Agung. Semoga Allah memberkahi kalian semua, Tuhan semesta alam, dan melindungi kalian. Itu tadi 2 kisah atau penjelasan dari Pak Tarek. Semoga Allah memberkahinya, Tuhan semesta alam. Bagaimana beliau memulai dengan ayat kursi dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya. Sejak tahun pertama, Maha Suci Allah yang Agung, jumlah uang yang sangat besar. Beliau juga pernah bercerita sebelumnya tentang usahanya, dan Alhamdulillah, Tuhan semesta alam. Dan bagaimana ketika beliau terus-menerus mengamalkan Maha Suci Allah yang Agung dan tinggal di negara Eropa, beliau bisa menjadi seorang jutawan. Maha Suci Allah yang Agung, maksudnya $1 juta. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memberkahinya dan melindunginya, ya Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakannya dan memberinya rezeki dalam waktu yang sangat singkat. Dan sekarang beliau melanjutkan kepada kita tentang masa setelah itu, di mana beliau mulai menemukan uang di rumah atau uang dengan cara-cara yang Maha Suci Allah yang Agung, benar-benar membuat kita tertegun dan heran. Maha Suci Allah yang Agung. Dan bagaimana uang itu datang kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada juga seorang saudara, Maha Suci Allah yang Agung, yang mengirimkan komentar kepada saya, ingin saya bacakan untuk kalian, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia juga ikut mengamalkan ayat kursi bersama kita, seperti yang akan dia ceritakan, dan dia telah melihat karamah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berkata kepada saya mohon, Ustaz, agar tetap bersama Ustaz Tarik, dan kami akan terus bersamanya insya Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga bersama yang lainnya. Maksudnya, kami tidak akan menghentikan channel ini hanya karena Ustaz Tarik, meskipun saya sangat menyayanginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya. Tidak ada channel yang berdiri hanya karena satu orang, Maha Suci Allah yang Agung, dan juga bukan karena saya pribadi. Tapi kami ingin kita semua ikut berpartisipasi, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh saudara yang mulia ini. Semoga Allah memberkahinya, ya Rabbal Alamin. Dia berkata, saya mohon, Ustaz, agar tetap bersama Ustaz Tarik karena kisah-kisahnya dengan ayat kursi. Memang benar, ayat kursi itu sebuah mukjizat. Demi Allah, saya dulu sering mengulanginya karena sihir yang menimpa saya. Demi Allah, saya benar-benar mengucapkannya antara 300 sampai 800 kali. Rumah itu penuh dengan lalat yang menempel di langit-langit rumah. Lalatnya besar-besar. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali,
Padahal rumah tertutup rapat dan saya tidak tahu bagaimana lalat-lalat itu bisa masuk. Saya juga bermimpi melihat seekor ayam hitam tanpa kepala yang meminta tolong kepada orang yang telah menyihir saya. Karena saya tahu siapa yang telah menyihir saya, dan dia adalah orang terdekat dengan saya, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, saya berharap beliau melanjutkan ceritanya karena kebanyakan orang sangat membutuhkan kisah-kisah seperti ini. Perlu diketahui, seperti yang sudah saya katakan, kami juga menambahkannya dengan istighfar, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan membaca surah Al-Baqarah. Itulah yang saya lakukan, terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi Anda, saudaraku, melindungi Anda, memberkahi anak-anak dan kesehatan Anda, serta menjauhkan Anda dari segala kesulitan. Insya Allah, kami akan terus melanjutkan. Hanya saja, kami tidak ingin setiap hari selalu menghadirkan Ustaz Tarik, dan Ustaz Tarik, lalu semua episodenya habis sekaligus. Kita masuk, maksudnya kita tidak suka dan tidak perlu, insya Allah. Kisah-kisah seperti ini akan terus kami lanjutkan, insya Allah. Dan Ustaz Tarik tidak akan meninggalkan kita, insya Allah, kecuali kita sudah rutin dan selalu membaca ayat kursi. Saya mengajak kalian sekali lagi, 2 kali, 3 kali, 10 kali, bahkan 1000 kali, agar kalian semua ikut berpartisipasi. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun yang pernah melihat karomah, kisah, pemberian dari Allah, keutamaan, atau doa yang dikabulkan, silakan kirimkan kepada saya dengan suaranya, insya Allah, atau bisa juga menulis seperti ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita bisa membuka pintu harapan bagi orang lain, memberikan keimanan, dan memotivasi mereka untuk terus menutup pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menanamkan kembali harapan, iman, dan akidah, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan terus melanjutkan pembahasan kita, juga topik-topik dari Ustaz Tarek dan kisah-kisah menarik darinya. Saya punya banyak hal indah. Semoga Allah memberkahinya, memberkahi kesehatannya, dan anak-anaknya, ya Rabbal Alamin. Semoga kalian selalu dalam kebaikan dan dibalas dengan kebaikan. Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Tuhan menyertai Anda.